Usai meledak, api masih membara di kilang minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, Jambi. Upaya pemadaman menggunakan waterbombing tidak berhasil. Alat berat masih sulit menjangkau lokasi. Polisi dan BPPD yang hendak menuju lokasi juga terkendala jalanan berlumpur. Kapolda Jambi ikut turun tangan melihat langsung kebakaran sumur minyak ilegal yang disebut-sebut milik polisi. Kapolda mengimbau pengendalian kebakaran menggunakan alat berat tetap memperhatikan keselamatan petugas. Masing-masing personil ya Pak Kapolsek ya sementara. Jadi nanti kita pakai alat berat, kita kasih perimeter. Tetapi dalam pelaksanaannya ingat betul, jangan sampai membahayakan jiwa petugas. Polda Jambi mengamankan seorang polisi yang terlibat di proyek sumur minyak ilegal di lahan seluas 2 hektar. Sementara rekannya masih diburu polisi. Seorang pekerja masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi karena luka bakar serius. 50 meter. Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi membahas isu-isu fenomenal, kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya Abraham Silaban. Kita akan menuju ke informasi untuk mengusut kasus penganiayaan yang dilakukan terpidana kasus suap Irjen Napoleon Bonaparte diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Sebelum kami akan menyampaikan informasi yang saya sebutkan tadi, kami ubah sedikit karena informasi hari ini adalah informasi yang mengenai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi hari ini diperiksa oleh KPK. Keduanya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam perkara pengadaan tanah Munjul di Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di gedung KPK pagi tadi. Anies diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengadaan tanah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. KPK sebelumnya menyatakan pengadaan tanah di Munjul diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah. Dalam pemeriksaannya, Anies diberi 8 pertanyaan oleh penyidik KPK. Tadi alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan. Selain Gubernur DKI, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi juga hadir memenuhi panggilan KPK. Prasetyo Edy juga dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang sama. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 tersangka dan 1 korporasi, sementara kerugian negara mencapai 152,5 miliar rupiah. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Wawancara eksklusif ini akan kami langsung bersama dengan Pak Anies. Assalamualaikum, selamat petang Pak Gubernur. Pak Gubernur. Iya. Kami masih mencoba untuk memastikan komunikasi kami dengan Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan yang baru saja diperiksa oleh KPK dan disebutkan ini kaitannya dengan kasus pembelian lahan di Tanah Munjul di Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ini disebutkan merugikan negara 152,5 miliar rupiah. Namun kita masih akan mencoba mengontak Pak Anies Baswedan. Sudahkah bersama kita? Assalamualaikum, selamat petang Pak Gubernur. Belum? Baik, kami mendapatkan informasi dari ruang control room kami, belum bergabung dengan Pak Anies Baswedan, tapi kita akan ke informasi yang lain terlebih dahulu. Informasi yang kami mulai tadi dengan informasi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kc. Pemeriksaan Bonaparte
dilakukan hari ini di Bareskrim untuk menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece di rutan Bareskrim. Selain Bonaparte, penyidik juga memeriksa beberapa saksi lainnya, termasuk petugas rutan dan 3 orang tahanan. Dalam surat terbuka yang dibuatnya, Bonaparte masih menjadi anggota aktif Polri dan dia tidak terima atas apa yang disampaikan Kece sehingga pada akhirnya ia melakukan penganiayaan. Untuk sementara hasil pemeriksaan kita memang dilakukan oleh NB sendiri. Tapi faktanya pada saat itu terjadi, NB tidak sendiri. Kita akan sapa Angelika Deva Gam di Bareskrim Polri. Angelika, dengan adanya pengakuan dari Bonaparte, kemudian yang bersangkutan diperiksa hari ini, saya penasaran apa yang membuat Polri sampai saat ini belum menetapkan tersangka kasus penganiayaan? Iya, Abraham, hari ini Napoleon Bonaparte atau Irjen Napoleon Bonaparte yang merupakan terlapor dari laporan yang disampaikan oleh tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece ini berlangsung tadi pada pukul 11. Untuk penetapan tersangka ini memang butuh proses bagi penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus ini karena pihak penyidik masih mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi, begitupun juga dengan bukti-bukti yang lain. Dan pada hari ini pihak terlapor tadi sudah dimintain keterangannya pada pukul 11 tadi, namun sampai dengan sekarang belum ada informasi resmi dari pihak penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus ini mengenai bagaimana perkembangan dari hasil pemeriksaan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte ini. Dan juga selain Irjen Napoleon yang juga merupakan rekan tahanan dari Muhammad Kece ini, ada juga dokter yang melakukan visum terhadap Muhammad Kece yang juga turut dimintai keterangannya pada hari ini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh pun, hasil visum yang disampaikan oleh dokter ini yang mana dari Muhammad Kece pasca dilakukan adanya dugaan penganiayaan tersebut, ada 9 luka lebam di area wajah dari Muhammad Kece dan juga 1 pukulan begitu di punggung begitu. Dan hal ini masih terus didalami oleh pihak penyidik. Pihak penyidik pun pada hari ini juga berusaha untuk atau berupaya untuk menggali beberapa informasi-informasi yang mereka temui dari beberapa bukti yang ada. Salah satunya adalah dari rekaman CCTV yang dimiliki oleh pihak penyidik Bareskrim ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk melakukan penganiayaan terhadap MKC ini dilakukan pada dini hari sekitar pukul 12:30 pagi begitu, Abraham, sehingga hal inilah yang digali oleh pihak penyidik untuk dipertanyakan begitu kepada pihak terlapor yaitu Irjen Napoleon. Pihak penyidik menanyakan perihal mengapa memilih waktu tersebut di mana dini hari untuk melakukan aksi dugaan penganiayaan tersebut. Dan selain itu pihak penyidik juga menemukan fakta lainnya bahwa tidak hanya Napoleon yang melakukan upaya penganiayaan sendiri, namun juga ada beberapa pihak lainnya. Abraham. Ya, terima kasih Angel atas laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri. Dan pemirsa, kita sudah bergabung bersama dengan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang hari ini menjalani pemeriksaan di KPK. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat petang Pak Gubernur. Pak Gubernur, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bung Abe. Ya, Pak Gubernur, Anda ini tadi yang sudah saya lihat sudah selesai diperiksa, tapi saya penasaran sekarang ada di mana? Pak Ini Gubernur? saya berada di kawasan CSW antara Kejaksaan Agung dengan Sekretariat ASEAN. Ya, silakan Pak, kami menyimak Pak, nampaknya ada delay dari komunikasi kita ini Pak. Oke, ya. Jadi ini adalah satu tempat di mana kita membangun jembatan yang mengintegrasikan, menyambungkan antara jalur Transjakarta bis dengan jalur MRT yang keduanya semula tidak tersambungkan. Jadi kalau Anda lihat di sini itu tinggi sekali adalah jalur Transjakarta, ada jembatannya.
kemudian di bawahnya ada MRT. Nah, dulu penumpang Transjakarta tidak bisa pindah ke MRT, begitu juga sebaliknya. Iya. Bahkan antar bis Transjakarta yang utara selatan dengan yang barat timur itu tidak bisa saling transfer. Nah, kita bangunkan ini alhamdulillah sudah jadi, dan rancangannya memang membuat unik kalau dilihat di malam hari. Karena itu kalau malam hari di tempat ini cukup banyak yang datang menikmati wajah baru dari kawasan ini. Oke, pantesan ya Pak, ini yang sedang hits dan ramai diperbincangkan. Tadi malam sih saya lewat di situ Pak, ketika pulang kantor menuju ke rumah di Bintaro. Dan akhirnya saya tahu ternyata di sana kelihatan bagus dan menarik. Khawatiran saya cuma satu, jangan-jangan orang foto-foto di sana nggak prokes Pak. Bagaimana Pak? Iya, dijagain. Ada petugas yang ikut menjaga. Ya tentu semuanya kita harus saling jaga ya. Dan memang banyak yang berhenti di sini, banyak foto-foto, banyak yang secara khusus datang ke tempat ini untuk menyaksikan dari dekat. Tapi memang idenya begitu, bahwa perjalanan kita sehari-hari harus jadi pengalaman, bukan sekedar rutinitas. Kalau melewati tempat ini, selalu ada nuansa yang berbeda dan nuansa baru. Kita ingin warga di Jakarta, di dalam kesibukannya, di dalam kesehariannya, apalagi berangkat pagi, pulang malam, mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang membuat mereka bisa merasa bahwa kotanya ramah, kotanya memfasilitasi, kotanya memudahkan. Jadi Jakarta, ibu kota, harus menjadi sebuah tempat di mana mereka yang bekerja di sini merasakan perasaan kebahagiaan karena pengalaman-pengalaman baru. Dan ini unik, karena itu banyak mereka yang datang ke sini jadi menjadikan tempat ini tempat berkarya. Iya. Ada yang melukis, ada yang fotografi, ada yang menggunakan drone. Jadi bukan saja digunakan bagi pengguna transportasi, tapi teman-teman konten kreatif menjadikan ini sebagai kanvas untuk mereka berkarya, yang karyanya dinikmati oleh siapa saja di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ya. Bicara soal nuansa Pak, saya harus tanya ini Pak, bagaimana nuansa suasana kebatinan Pak Anies Baswedan yang beberapa jam yang lalu baru selesai dari gedung KPK, urusan pemeriksaan Pak. Ya, alhamdulillah saya senang sekali bisa membantu tugas KPK di dalam menegakkan hukum. Karena kita ingin kita semua menjadi bagian dari yang memerangi korupsi. Dan ketika ada sangkaan atas kasus korupsi di salah satu BUMD, maka saya senang bisa ikut membantu KPK memberikan keterangan. Dan saya lakukan ini bukan pertama kali ikut membantu KPK. Ketika dulu saya bertugas menjadi Ketua Komite Etik KPK, itu tahun 2013. Sebelumnya saya ditugaskan oleh Bapak Presiden menjadi anggota tim 8, itu tahun 2009. Dan ketika saya bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib MKDU. Satu-satunya universitas yang menjadikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib, bukan hanya mata kuliah pilihan. Jadi, dalam kapasitas apapun, kita terus berikhtiar untuk bisa menjadi barisan, menjadi bagian yang ikut memerangi korupsi. Nah, sekarang adanya peristiwa sangkaan ini, dan saya diminta untuk membantu memberikan keterangan, kami berikan keterangan, karena itu saya berharap sekali mudah-mudahan penjelasan keterangan yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi KPK di dalam menegakkan hukum, di dalam memerangi korupsi. Jadi saya justru malah senang
dapat kesempatan untuk bisa ikut membantu KPK menegakkan hukum. Oke, tapi bagaimanapun publik pasti akan penasaran, Pak. Apa yang terjadi di lahan Munjul 4,2 hektar? Disebutkan ada kerugian negara 152 miliar rupiah. Yang terjerat di sana juga adalah Direktur Utama PD Saranajaya, Pak Yori. Bagaimana Anda mengklarifikasi ini semua, Pak? Jadi mengenai substansinya biar nanti KPK yang menjelaskan. Jadi KPK tadi menanyakan kepada saya aspek peraturan-peraturan. Dan saya membantu menjelaskan supaya tim KPK memiliki informasi yang lengkap terkait dengan peraturan-peraturan yang ada. Ada 8 hal yang tadi ditanyakan dan saya sampaikan penjelasannya. Nah, mengenai substansi dari sangkaannya itu adalah wilayah KPK untuk menjelaskan. Jadi biarlah nanti KPK yang menjelaskan tentang teknis sangkaan, teknis perkara, karena itu sudah masuk dalam wilayah hukum. Jadi tadi sesungguhnya kita sudah selesai itu 12:30-an. Jadi mungkin sekitar 1,5 jam saya menjelaskan. Cuman lebih lama tadi untuk memastikan bahwa yang di dalam laporan tertulis itu akurat. Jadi kita review sama-sama sampai sekitar jam 3. Begitu penjelasannya. Tapi Pak Gubernur sebagai pejabat pemegang otoritas publik tertinggi di Jakarta tentu juga adalah menjadi tanggung jawab Anda kaitannya dengan ketersediaan lahan. Di sisi lain kita melihat ada masalah dalam pengelolaan pemerintahan yang baik di sini. Dalam tanda kutip, Direktur Utama PD Saranajaya terlibat di dalamnya. Dan KPK mengendus bisa jadi ada pihak lain yang terlibat di dalamnya. Bagaimana Anda memastikan bahwa proyek yang tadinya untuk publik ini akan tetap berjalan? Jadi semua ketentuan perundangan, peraturan pemerintah harus ditaati. Dan ketika itu tidak ditaati, kemudian apalagi terjadi tindak pidana, maka masuklah ke dalam ranah proses penegakan hukum. Dan itu yang terjadi. Nah, nanti kita lihat proses pengadilan. Ketika di proses pengadilan nanti kita akan tahu siapa saja yang bersalah. Saat ini kan baru ada tersangka, belum jadi terdakwa dan belum terpidana. Nah, biarkan proses hukum. Lalu di sisi lain kami yang berada di dalam pemerintahan kemudian menggunakan pengalaman dan pelajaran ini sebagai ikhtiar untuk terus-menerus memperbaiki terus-menerus, satu memperbaiki prosedur, memperbaiki lubang-lubang yang biasa dipakai oleh mereka-mereka yang korupsi, sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini makin hari makin bisa kita hindari. Karena kita perlu tahu bahwa ikhtiar menegakkan korupsi itu akan berhadapan juga dengan orang-orang yang mencari kesempatan untuk melakukan korupsi. Jadi ini adalah ikhtiar yang harus kita lakukan terus-menerus. Dan tidak berarti kita berhenti. Justru kita harus terus-menerus tingkatkan kualitas manajemen, tingkatkan kompetensi orangnya, tingkatkan integritasnya. Dan kalau ada yang menyimpang, proses hukum langsung jalan dan harus kita dukung. Karena itulah kenapa saya bersemangat untuk hadir, bersemangat untuk memberikan penjelasan, bersemangat untuk, karena ini bagian dari dukungan kita agar menjadi pesan bagi semua. Jangan sekali-sekali lakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak mengikuti prosedur dengan benar. Oke, ini barangkali terakhir Pak, soal bahwa Anda tetap bekerja di tengah polemik banyak sekali isu ya, termasuk lahan Munjul, kemudian juga kita tahu Formula E, dan saya masih melihat Anda tetap saja tersenyum, tetap saja bekerja. Barangkali bisa dibagikan resep tetap bekerja dengan sehat di masa pandemi, karena kita tahu kesehatan di masa pandemi ini juga prestasi ya Pak yang harus dijaga. Ya, jalankan ini semua dengan rasa ikhlas. Kita jalani ini dan biiznillah atas izin Allah nanti akan diberikan kemudahan. Dan kalau kita jalani itu dengan ikhtiar untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk mendapatkan
kemudahan, kita ikhlas, maka insya Allah terasa ringan. Dan itulah yang saya akan coba terus menerus. Saya kalau ditanya doanya apa, saya doa mudah-mudahan saya selalu dekatkan dengan ikhlas. Karena inilah yang kemudian membuat kita bisa menjalani apapun tugas tanggung jawab dengan leluasa. Saya ingin garis bawahi, Bung Abe, besar itu tidak berarti berat. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya itu banyak sekali urusannya. Tapi berat ringan itu soal perasaan. Dan bila kita ikhtiar dengan baik, lalu kita selalu berdoa untuk diberikan kemudahan, insya Allah Allah akan berikan kemudahan, dan yang besar itu atas ridhonya bisa akan terasa ringan. Dan itulah yang kemudian kami coba ikhtiarkan. Terima kasih Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Waktunya terbatas untuk kita berbincang. Kita harapkan di lain kesempatan kita berdiskusi lebih dalam lagi mengenai isu-isu publik di DKI Jakarta. Terima kasih Pak Anies. Pemirsa, 90 siswa di satu sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya untuk Anda saat lagi.